Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang di program baru kami BFM Talk Show di radio kesayangan kita BFM 102.10 MHz. Jalan Sultan Syahrir nomor 2 Sanggau. Perkenalkan saya Miko bersama rekan saya Ari yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. BFM Radio Sanggau, Jalan Sultan Syahrir nomor 2. BFM Radio. Malam ini tema kita adalah foto dan videografi ya Bang ya? Ya. Kita kedatangan tamu spesial nih, ada Bang Wawan. Beliau merupakan penggiat fotografi dan videografi Sanggau. Selamat malam Bang. Malam. Boleh perkenalkan diri sebentar? Oke, nama saya Wawan. Panggilan memang Wawan, cuma kok nama panjang kayaknya rahasia lah. Rahasia ya. Oke. Pekerjaan di foto video lah. Lebihnya sih ke industri kreatif mungkin. Tepatnya. Oke, Bang, boleh tahu nggak nih? Oke. Sejak kapan sih Bang terjun ke dunia fotografi? Kalau dunia fotografi mungkin awalnya, kalau awal pegang kamera tuh mungkin sekitar 2009-2010 awalnya. Ketemu sama kamera DSLR tuh 2009-2010. Itu perkenalan awal sama kamera. Iya, perkenalan. Bisa ceritakan sedikit apa? Jadi waktu itu kita basicnya aku dari itu kan memang udah main di visual ya, kayak ngedit-ngedit gitu, bikin logo, bikin apa, bikin stiker-stiker zaman dulu. Stiker. Larinya ke stiker ya, stiker, poster, Desain baju? desain baju belum. Waktu belum. itu Berarti masih. produknya ke stiker biasanya, kebanyakan ke stiker. Jadi tahun 2009 atau 2010 gitu ada temen dari luar kota bawa kamera. Jadi agak-agak inilah ngeliatinnya agak-agak pengen gitu kan, jadi kebetulan temen kan, jadi kita coba gitu, jadi lama-kelamaan mau nggak mau beli gitu. Ada perbedaan nggak sih Bang waktu gear zaman dulu lah kalau Abang pakai kamera Kalau yang gear zaman dulu beda sih, jauh dari sistemnya udah jauh beda sama kelengkapan kan. Kalau zaman dulu kan tok DSLR ya, kalau sekarang kan udah perkembangan ke mirrorless atau ada yang lebih di atas mirrorless lagi gitu Bang. Kalau dulu benar-benar DSLR. Mungkin malahan ke pocket. Bisa kita apa ya? Mungkin Abang bisa jelaskan sedikit apa sih DSLR ini? Mungkin untuk yang rekan-rekan yang dengar kita hari ini Iya. nggak tahu apa itu gitu. Mungkin bisa dikasih perbedaan sih apa perbedaan antara DSLR dengan mirrorless. Yang sekarang. Oke, kalau DSLR itu digital single lens reflektor. Jadi kerja penangkapan gambarnya masih melalui mirror ya, melalui reflektor. Jadi penangkapan dari kaca, dari mirror. Kalau mirrorless lebih ke prosesor sih, dia yang merekam. Kayak kalau mau disamakan mungkin lebih kayak kamera HP gitu, dia ngerekam gambar. Kalau saya tidak salah. Ya, tidak masalah Bang. Oke. Abang kan main pertama fotografi ya. Tapi kan yang saya kenal juga Abang tuh akhir-akhir ini juga main ke videografi gitu kan. Nah, yang membuat Abang tuh akhirnya ke videografi tuh apa sih Bang? Apakah ada persamaan nih secara teknis atau paling ya cuman perubahan sedikit atau gimana sih maksudnya bisa turun ke videografi gitu? Kalau persamaan sih banyak sih sebenarnya, dari kalau kita udah main ke fotografi kan, jadi basicnya itu kurang lebih sih. Hukum-hukum di fotografi ke videografi itu kebanyakan sama gitu, hukum-hukum teknisnya lah. Tapi secara pribadi sih aku karena hobinya ke visual gitu kan, dari awal memang udah sukanya visual gitu, bukan ini sih. Jadi ngikutin ya, kayaknya video aku harus tahu juga gitu. Berarti awalnya ke videografi ini karena ngerasa perlu improve. Dibilang perlu juga sebenarnya enggak juga sih, karena pengen aja sih istilahnya. Karena basicnya aku suka visual gitu, jadi aku pengen tahu gitu. Pengen tahu. Karena tadi kan basicnya sama kan? Ya. Basicnya sama. Terus kalau memang sama, mengapa kadang sekarang ini kan banyak orang lebih mengsegmenkan dirinya. Ada yang memang Foto-foto aja. Video aja. Oh, enggak salah sih. Sebenarnya enggak salah juga gitu. Jadi ada yang memang beberapa part di bagian foto sama video itu memang beda gitu kan. Tapi ya kadang-kadang orang mungkin dia milih satu itu aja sih. Apa sih? Nggak pengen fokus gitu. Nah, mungkin lebih fokus atau nggak pengen dua-duanya. Tapi kalau aku pribadi, karena mungkin aku otodidak, mungkin
kalau bisa dibilang dibagikan tuh mungkin aku dari zaman klasik ke modern rasakan gitu kan. Jadi banyak persamaan tuh. Jadi kalau orang dari foto lari ke video tuh kayaknya lebih mudah sih. Apalagi kalau masalah komposisi lebih ke dalamnya lagi. Itu hitungannya lebih enak. Berarti perbedaannya tuh bukan cuma sekedar merekam gambar diam sama gambar bergerak gitu aja. Bukan masalah gambar diam sama gambar bergeraknya sih. Di sana ada di dalamnya ada ya teknis yang lebih lebih detail lah. Jadi gini Bang, tadi kan Abang bilang Abang ini kan belajarnya otodidak. Ya. Mungkin awal-awal pakai gear apa adanya dulu. Ya. Terus source untuk Abang belajar itu dari mana? Zaman dulu pertama awalnya sih karena teman yang bawa kamera kan, jadi kita lebih ke teman dulu sih. Tapi lama kelamaan kita kan penasarannya makin tinggi nih. Jadi ada forum gitu kan, bahkan kita di Sanggau bikin komunitas waktu itu, biar orang-orang satu hobi itu bisa ngumpul lah, jadi kita bisa sharing. Terus karena kadang-kadang kita sama kawan ini kan ada keterbatasan kan, sama-sama mentok deh ilmunya segini-segini ya gitu kan. Kadang-kadang kita keluar. Terus yang ini lebih ke forum di web gitu. Oh, banyak belajar juga dari web ya? Ya, zaman dulu alhamdulillah waktu itu baru-baru masuk internet kan. Internet udah lama, cuma lagi mudah-mudahnya lah browsing tuh, sinyal udah bagus gitu kan, lebih cepat gitu kan. Jadi lebih larinya ke forum waktu itu. Kita rehat sejenak untuk commercial break sebentar. Tetap kembali lagi bersama kami nanti di BFM Talk Show, tetap di radio kesayangan kita. BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau, Jalan Sultan Syahrir. BFM Radio. Oke, balik lagi bersama kami di BFM Talk Show, tetap di radio kesayangan kita, BFM Radio 102.10 MHz. Nah, Bang, kita lanjut pertanyaan berikut ini. Setelah Abang menguasai foto dan videografi ini, setelah itu apa Bang? Apakah cuman sekedar ke hobi aja atau Abang ada mulai industri kreatif itulah di bidang? Kalau dulu sih mentok-mentoknya hobi sih, memang pengennya main foto ya, awalnya belum ke video, karena kalau video mungkin hitungannya aku udah industri. Kalau zaman foto aku belajar suka-suka gitu ya, benar-benar hobi ya. Jadi enggak sengaja, karena kalau zaman klasik kan kategori foto tuh dibagi-bagi tuh berdasarkan objek yang difoto kan. Misalnya kita suka foto kumbang kan, makro, jadi kategorinya makro gitu kan. Jadi secara tidak sengaja tuh aku di wedding kan kategori foto juga. Jadi aku penasaran juga di situ, karena kalau kita udah hobi edit kan kita. Jadi semua kategori itu kita harus belajar gitu. Jadi dari kategori yang tadi Abang sebutkan itu awalnya Abang tertarik sama yang mana sih? Aku pertamanya lebih ke human interest sama street sih hitungannya. Lebih ke arah itu ya, jurnalis. Oh, lebih berarti mainnya street art, jurnalis. Belum, maksudnya biasanya nih kan ya orang bisa foto sedikit, video sedikit, entah dia ke wedding atau mungkin kayak film lah gitu Bang ya. Coba-coba buat film kecil, film pendek atau apa gitu. Belum sih, waktu itu belum sih. Udah pengen tapi belum. Tapi memang zaman itu memang fokusnya ke fotografi kan. Jadi belajarnya tuh sukanya tuh ke HI, jurnalis, street gitu kan. Teman-teman yang lain sih rata-rata sukanya ke model sih. Kalau aku waktu itu suka, cuman enggak terlalu gimana sih. Yang ngikuti ya. Jadi setelah itu enggak sengaja penasaran juga kan nengok kawan-kawan yang di luar kota main wedding juga gitu. Jadi pengen juga sih ngerasa gitu kan. Karena termasuk susah juga katanya kan, kalau foto wedding tuh awalnya tuh ya memang susah dia bilang, karena kita main flash terus ngejar momen dengan waktu yang ya bukan kayak moto model tuh yang harus bisa ditahan dulu, bisa diatur gitu kan, enggak kayak gitu kan. Cuma karena aku basicnya di human interest, di jurnalis itu juga fotonya enggak pernah nunggu-nunggu gitu kan, beda sama model kan. Jadi mungkin aku lebih cepat ke situ sih, gara-gara basicnya aku awalnya di itu gitu. Main ke weddingnya tuh ya. Pas ke wedding enggak terlalu susah lagi. Ke wedding ini awalnya mungkin karena ada masih ada similarities lah antara human interest dengan wedding, karena yang dikejar kan momen. Iya, yang dikejar momen. Dan itu pun enggak sengaja juga gitu kan. Ada salah satu vendor lama lah kalau di Sanggau gitu, ngajakin, mungkin dia pas itu kurang kru lah kan, jadi aku ikut lah.
Dan ternyata ya susah-susah mudah sih gitu. Cuma alhamdulillah tuh basicnya udah dukung gitu. Jadi udah terbiasa mengejar momen gitu. Waktu abang bekerja sama orang, apa yang paling challenging pada waktu itu? Apa ya? Iya, ini kan abang dari street art, Iya. human interest, tahu-tahu jadi ketika ke wedding wedding gitu nih. Iya betul. Ada apa ya? Shock enggak gitu? Banget sih. Jam pada awalnya tuh terkejut gitu lah. Istilahnya tuh kita dari biasa kalau kita hobi kayak anak-anak art ini kan agak-agak malas bangun pagi itu. Jadwal bermasalah. Kalau Jadi jadwal orang nikah di sini kayaknya salah gitu. kalau pakai bahasa Nggak ngikuti kita. Kalau pakai bahasa kearifan lokal abang nggak bisa ngelanau kan? Gitu. Oh ya. Jadi kita kan kalau orang yang hobi-hobinya kayak gini kan biasanya kerjanya lebih banyak di jam-jam malam atau jam gimana gitu kan. Nah, terkejutnya tuh pas itulah jadwalnya misalnya jam 6. Jadi agak-agak di luar itu sih sebenarnya. Agak terkejut kata orang. Kalau secara itu Bang, apa ya teknik nih, abang dari human interest gitu kan? Nah. Human interest atau ini kan ada nggak perbedaannya tuh Bang? Ke tiba-tiba ke wedding nih, ngambil momen cepat orang. Terutama abang kan kerja sama orang nih, Ya. pasti kan seleranya mengikuti bos lah kan istilahnya. Awalnya sih kita ngikuti panduan dia gitu kan. Tapi ujung-ujungnya lama-kelamaan dia ngerti sama kita. Jadi kita sama-sama sih dia percaya aja gitu. Percaya aja, oh ini selera kau kayak gini, dia bilang kayak gitu. Kalau masalah teknis beda-beda tipis sih. Biasanya kalau di luar kita foto outdoor pakai flash tuh kan untuk ngambil feel kan. Jadi kalau pas zamannya wedding tuh awal-awal dokumentasi wedding tuh ya untuk memenuhi cahaya gitu. Jadi ndak sekedar mungkin kalau zaman modern sekarang udah ada strobis. Zaman dulu udah ada strobis, cuma awal-awal kita ke wedding tuh ya sekedar dokumentasi sih hitungannya. Ya misal kalau main strobis ya untuk nutupi cahaya yang gelap dulu gitu. Apalagi mungkin kalau wedding tuh suasananya nggak bisa disesuaikan dengan mau kita kali ya. Ya pasti. Jadi kita ngikuti lah pokoknya. Itu ya sih yang agak-agak terkejut loh. Jadi setelah abang join sama orang, Nah, kapan mulai kepikiran untuk bikin sendiri? Mengerjakan, oh ini kayaknya aku udah ada ilmunya nih, aku udah tahu triknya, aku udah tahu jalurnya, aku udah tahu apa ya, teknis permasalahan di lapangannya seperti apa. Kapan abang memutuskan untuk, oh kayaknya aku jalan sendiri lah? kalau untuk durasinya sih aku nggak ingat lagi sih. Tapi beberapa tahun setelah itu aku mungkin karena selera jiwa muda kan lagi berapi-rapi gitu tuh. Jadi pengen ya sih buka vendor sendiri gitu waktu itu kan pengen karena ada beberapa hal yang aku pengen coba ya, zaman itu mungkin bisa dibilang keluar dari zona nyamannya lah gitu Pak. Kira-kira tahun berapa itu? Jadi zaman dulu pengennya dokumentasi biasa kan, jadi pengen wedding tuh yang lebih dari inilah, lebih dari sekedar dokumentasi gitu. Coba explore secara Ya, jadi kan kita zaman itu internet kan udah masuk, udah enak kan, jadi kita tahu kok foto kita dokumenter banget gitu kan. Jadi pengennya lebih dari itu waktu itu. Kira-kira tahun berapa itu? transisinya tuh. Transisinya aku lupa sih. Mungkin sekitar 3-4 tahun gitu lah. Setelah aku ikut vendor yang pertama 2014-an. Anggaplah misal 2000 lah aku mulai Tadi 2010. 2010 lah anggaplah kan. Nah, mungkin 2014 2015 gitu lah. Lumayan lama sih, dan waktu aku bikin vendor sendiri pun aku masih sering bolak-balik sih sama vendor-vendor lama. Gitu. Jadi enggak nutupi silaturahmi lah. Nggak langsung lepas. Ya, karena secara teknis mungkin aku lebih banyak belajar sendiri, tapi kalau secara pengalaman sih memang yang vendor lama tuh banyak ngajarin sih. Iya Nggak sih, bisa kita lupakan gitu lah. Nah, kalau abang tadi bilang apa? Mencari referensi di internet gitu kan? Ya. Nah, berarti kan ada pergeseran selera lah ya? Ya pasti. Maksudnya nih mungkin di abang buka internet lah kan, tapi kan karena zaman dulu internet memang udah ada. Ya, kalau udah 2010 udah enak malah. Udah enak, cuman enggak semua orang bisa akses kan. Ya, Nah, mungkin menggeser ada perbedaan enggak sih Bang? Apa ya, selera zaman dulu sama zaman sebelum abang nih, maksudnya sebelum abang explore. ya beda sekali Betul. sih. Ada kalau perbedaan. sama zaman sekarang ya. Kalau zaman modern lah hitungannya kita, kalau kita bagi zaman klasik sama modern gitu. Jadi kalau zaman dulu ya foto tuh dokumenter ya sih.
istilahnya kata orang tuh kalau cahaya nyaman, fotonya bagus, orangnya cantik, nampak, nah, fotonya cetakan nyaman ya udah gitu, beres, udah bagus gitu. Udah bisa melangkah ke atas lagi lah, naik level lah bisa gitu. Secara Jadi, artnya gitu. Nah, setelah beberapa ini, kalau secara art sih sebenarnya dokumenter juga ada artnya gitu kan. Cuma belum ke fine art gitu. Zaman-zaman dulu ya foto artnya art wedding biasa sih. Susah juga sih bagikannya art weddingnya klasik lah. Kalau dibilang tuh dia udah ada art, cuma ya masih klasik lah hitungannya kan. Masuk mungkin kalau kita bagi antara klasik dengan modern, jadi masuk mulai ke modern. Malah pas kita masuk modern orang tuh masih minta yang kayak klasik gitu Bang. Gitu. Jadi belum langsung diterima tuh pas kita kan influence-nya keluar kan. Ini keluar pas kita bawa itu ke dalam sini enggak serta-merta langsung diterima tuh. Masih banyak juga yang minta ya yang klasik ya gitu. Nah, yang kayak dulu ya gitu. Niatnya kan bikin vendor baru bisa biar harga bisa naik gitu. Jadi jasa foto sama video ini lebih dikenal, lebih dihargai gitu. Jadi bukan sekedar kayak kalau zaman dulu mungkin maaf ngomong orang milih dekorasi dulu, catering, baru terakhir kalau ada sisa untuk dokumentasi. Gitu, budgetingnya kayak gitu mungkin secara ini sih pribadi aku mikirnya gitu kayak gitu. Trekeh lah kalau kata orang. Trekeh. Sisa-sisa tuh. Jadi gimana cara kita ngubah mindset waktu itu biar biar fotografi itu rata gitu. Sama pentingnya dengan dekorasi, sama pentingnya sama makanan, sama ini. Kayak gitu ya sih sebenarnya. Jadi kalau boleh nggak dibilang kalau dulu kliennya mungkin yang penting ada foto aja lah. Iya. Kalau pas zaman klasik menuju modern tuh rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Belum ada request, belum apa. Requestnya malah paling Bang nanti yang di dapur difoto ya. Jadi dia harus lengkap loh. Dari yang dapur sampai yang ke parkir harus masuk frame semua. Benar-benar dokumentasi. Iya, benar-benar dokumentasi. Kalau sekarang kan untuk fotografi itu udah lebih ke artnya. Ya, lebih ke art walaupun maka ke arah sekarang kan dokumentasinya ada juga, penting juga. Cuma yang lebih difokuskan kan ke artnya gitu. Nah itu tadi tuh untuk ngerubah, kan kita nih ngerubah berarti kan ada perubahan selera pasar nih, mengubah selera pasar itu tadi itu. Apakah abang lebih banyak menawarkan atau mungkin ada klien yang udah mulai melek itu dia nawarkan ke abang, bang aku pengen gini, ada yang mulai request gitu atau? Awalnya dulu kalau awal sih kita nawarin terus sih. Cuma masalahnya zaman dulu yang lari ke kita, ke vendor kita misalnya itu orang tua gitu. Kalau zaman klasik tuh kayak gitu. Jadi bukan kalau zaman sekarang mungkin anak-anaknya udah, "Bang, di mana misalnya bikin janjian sama kita kan?" Nah, kalau zaman dulu kan bapak emak. Jadi kalau kita menawarkan mau enggak bikin videonya, bikin klip gitu kan. Jadi enggak ngerti gitu. Jadi pengennya tuh, "Bang, nanti videonya berapa jam?" gitu. Nah, lebih nanya kayak gitu. Yang dicetak berapa? Bahkan zaman dulu kan sebelum pakai paket-paketan hitungan foto tuh walaupun udah pakai memory card, tapi hitungan jualnya itu masih pakai roll. Oh iya. Nah, sempat itu agak-agak itu sih absurd sih sebenarnya. Tapi kita ngikut yang lama gitu kan. Jadi kita udah pakai memory card, tapi kita jualnya masih hitungan roll. Pernah nggak bang diminta bang ada klisenya nggak bang? Biar kami bisa cuci sendiri. Alhamdulillah sih belum pernah sih. belum pernah. Pakai digital belum? Karena waktu itu orang udah ngerti sih. Tapi zaman itu CD larinya. Kan belum ke flashdisk kan. Jadi kita ngopi file karena flashdisk zaman itu lumayan mahal. Lumayan lah. Kayaknya rugi kita jual pakai flashdisk. Jadi jualnya ke CD atau DVD gitu. Oke, kayaknya makin menarik nih pembicaraan kita malam ini. Cuman kita harus potong sebentar untuk komersial break bang ya. Tetap di radio kesayangan kita BFM 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau Jalan Sultan Syahrir. BFM Radio. Oke, balik lagi bersama kita tetap di radio kesayangan kita BFM 102.10 MHz. Bersih bersama narasumber kita Bang Wawan nih. Nah bang, kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaannya tadi kan abang ada membahas sedikit tuh kalau waktu abang pertamanya kan ikut sama orang nih. Ya. Kemudian abang buat tim, buat apa ya? Buat sendiri lah ya. Ya, membuat vendor lah bahasanya vendor sekarang. sendiri lah ya bahasanya tuh. Nah,
ketika vendor pertama kali abang mulai itu, nah siapa yang abang ngajak tuh bang? Pertama vendor terbentuk itu dari kawan komunitas dulu. Komunitas. Nah, karena zaman dulu orang yang main megang kamera itu rata-rata ada di komunitas itu gitu Pak. Jadi kita rekrut lah kan sama-sama. Waktu itu bukan saya yang bentuk sendiri sih. Istilahnya kita sama-sama bikin vendor, walaupun yang ngelitnya aku gitu kan. Nah, jadi dari teman-teman komunitas dulu sih. Next setelah itu baru kita main copot-copot gitu, main comot-comot. Cari freelance ya. bahasa anak sekarang tuh. Ya, zaman sekarang freelance lah. Kalau zaman dulu kan belum ada freelance karena vendor masih sedikit kan. Yang abang bentuk ini apa sih namanya? Komunitas ya? Komunitasnya. Kalau komunitas namanya Spotik. Panjangannya Sanggau Fotoholik. Jadi zaman itu kita agak-agak idealis kan. Jadi daerah lain bikinnya misalnya Pontianak fotografer, Landak fotografer. Nah, jadi kita nggak mau pakai nama itu biar nggak mainstream gitu kan. Anti mainstream lah ya. Anti mainstream. Anak baru anti mainstream. Nah, jadi kita sepakat bikin pakai nama itu. Waktu itu saya ingat sekali itu malam 17 Agustus kita buatnya, cuma tahunnya aku lupa. Merdeka bang ya? Ya, Merdeka. Merdeka dari vendor lama juga maksudnya tuh? Belum. Berarti masih setengah terjajah. Enggak terjajah. Cuman diberdayakan. Iya, diberdayakan dengan baik sih. Alhamdulillah. Ya tapi ilmunya kan juga dari vendor lama banyak juga. Ilmunya, pengalamannya luar biasa sih. Vendor lama itu semua pernah kita hadapi lah, dari klien yang hampir setiap suku pernah gitu kan, setiap daerah pernah, yang durasinya berhari-hari pun pernah. Jadi pengalamannya banyak lah. Dari yang garang sampai yang itu lah ya. Iya. Sampai yang pengantinnya hilang, lari pun pernah. Waduh. Bukan dari Abang ya bang? Jadi besok kita mau wedding karena di luar kota, kita mau berangkat malamnya, ditelepon pengantinnya lari. Itu pengalaman tuh luar biasa tuh. Mungkin itu yang namanya kayak kawin lari. Iya, mungkin. Tapi untungnya waktu itu udah DP sih. Oh. Udah DP, udah aman. Nggak kerja dapat duit. Udah apa? Secara ekonomi udah aman lah ya. Udah aman, secara ekonomi aman. Jadi bang, waktu abang bikin Spotik nih kan, Iya. abang founder ya? Foundernya bukan saya sendiri sih, tapi salah satunya lah. Berarti salah satu founding father. Founding father. Iya, founding father. Salah satu. Ya. Ya, itu kan kita kan tahu fotografi ini kan ada yang segmentasi yang sendiri kayak yang tadi abang bilang street, Ya. mungkin ada yang landscape, Ya. terus ada yang model. Itu apakah pada saat pembentukan itu mereka ini langsung pilih nih, oh aku mau spesialisasinya di sini, atau aku pengen coba yang ini, atau memang waktu itu dikumpulin dulu, kok interestnya kemana? Nggak sampai dikumpulin, sampai tanya-tanyain gitu sih. Jadi natural ya. Jadi masing-masing memang udah kelihatan sih pengennya yang ini, kayaknya hobinya ini. Yang ini hobinya kayak gini, hobinya kayak gini gitu kan. Jadi kita ngumpul tetap. Karena di setiap, kalau zaman dulu kita hunting kan kita belajarnya ke teknis kan. Iya. Ya, jadi orang yang suka main sport belajarnya ke panning. Biar orang yang suka makro belajarnya main-main makro biar nggak bergetar gitu kan. Orang main model mainnya ke strobis atau apa. Landscape mainnya di slow speed gitu. Jadi teknisnya kita belajar semua dulu gitu mah. Berarti pukul rata. Jadi pas hunting itu kita giliran gitu. Nih hari ini hunting model, hari ini hunting landscape, hari ini hunting sport misalnya. Atau bahkan sampai ke apa sih? Teknisnya sih slow speed sih hitungannya, tapi yang ngambil apa kayak foto-foto night shoot tuh kayak ngambil Milky Way, Satrel, itu sempat juga sampai situ. Jadi kalau kita hunting sama-sama kan, walaupun kita tidak suka, tapi kita tahu teknisnya gitu. Terus ini bang, ini kan kawan-kawan berbeda nih. Maksudnya interestnya kan masing-masing berbeda. Iya. Ketika kita bahas ke wedding tadi kan, ketika masuk ke wedding ini kan sesuatu yang baru tadi itu, karena kawan-kawan punya teknik, apa lebih mudah atau lebih susah bang? Karena kalau mungkin kalau saya nih pola pikirnya gini, akan lebih susah karena mereka interestnya sebenarnya beda gitu kan. Tapi secara teknis mereka ada, jadi akan lebih mudah. Apakah ada teknik dulu sih sebenarnya. Kalau teknisnya udah ini ya tinggal ngerubah pola pikir pas moto wedding, jangan mikir pas lagi moto landscape gitu lah. Oh iya. Nah, jadi kepake. Ngarahkannya maksudnya tuh. Ngarahkannya mudah ya. Mudah.
Ya tinggal ngubah ini sih, oh ini job loh gitu kan. Karena mau nggak mau yang hobi di fotografi itu alat-alatnya kan ya lumayan sih zaman dulu. Zaman sekarang sih lebih lumayan sih. Kalau bandingin. Jadi kita butuh itu sih cuan juga sih untuk beli alatnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mau hobi itu kan kalau alatnya aja udah mahal tapi kita susah cari duit. Nah, jadi anak-anak semangat juga sih cari duit untuk beli lensa lagi, beli apa lagi gitu. Balik ke situ lah ya. Ya, baliknya ke situ, baliknya ke hobi lagi gitu, Bang. Walaupun zaman dulu kan larinya belum ke industri kreatif gitu kan, masih ya untuk bantu-bantu mendukung hobi ya gitu kan. Tambah uang jajan Ya. sedikit lah ya lebih ya. Tadi kan masing-masing kan ada interestnya kan. Ya. Si A interestnya sama landscape, Hmm. terus si B interestnya sama human interest, Ya. terus si C interestnya sama model. Pada saat beberapa orang ini digabungkan dalam satu pekerjaan, apakah itu ada memberikan dinamika terhadap pekerjaan itu? Ada. Simpelnya tuh kayak, oh aku nih landscape, aku pengen loh si pengantin ini aku ambil dengan cara landscape atau yang seperti itulah kira-kira. Kalau aku lihat sih tetap kepake sih. Cuma kan tetap kita baliknya ke basic lagi kan kalau masalah fotografi kan. Karena di basic mau landscape, mau apa gitu, basicnya tetap sama. Bisa dijabarkan sedikit Bang? Basicnya misalnya kita di pencahayaan. Basicnya kan sama. Ya. Ente mau main apa sih? Mau main low light atau mau main terang gitu kan. Misalnya mau main under atau high gitu kan. Atau mau main sandar. Itu kan tetap betul juga gitu. Secara teknis itu betul gitu. Apalagi nah misalnya apalagi ya, komposisi itu di mau landscape, mau model, mau apa itu hukumnya udah ada gitu. Kalau hukum ya, Iya, hukum ya. Karena kalau di seni kan kita hukumnya tetap dipakai kan walaupun itu tidak wajib. Nah, tetap terpakai semua dia skillnya. Skill sama teknik masing-masing itu tetap kepake karena basicnya sama, dasarnya itu sama semua. Tinggal pengembangan di atas saja. Jadi kalau mau main ini, oh ini nggak bisa dulu dipakai ke sini. Nah, misalnya kayak gitu. Berarti ada limitasinya sendiri Ya, tetap ada limitnya. Di medannya seperti apa, Masing-masing. limitnya segini. Ya, betul. Tadi agak sedikit menurunkan egonya tuh ada. Ya pasti. Karena ya kalau egonya tinggi, cuannya nggak dapat. Terus kan ini ngomongin cuan Bang. Cuan dan hobi yang Ya. sering Abang sebutkan tadi kan. Yang kita tahu yang namanya seseorang udah hobi itu kan nggak pandang budget. Ya, Biasanya gitu, jor-joran nih Ya, kalau udah betul. hobi. Dan kita pun tahu juga kalau barang-barang kamera ini bukan sesuatu yang murah. Ya. betul. Jadi bagaimana menyiasati untuk orang-orang yang pengen fotografi tapi dia kekurangan dana? Apakah di komunitasnya itu sendiri ada, oh ini cobain deh barang aku? Iya pasti. Karena zaman dulu kan kita ngeracun juga kan, Ya, daripada nggak ada teman ini. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak tapi masih takut beli barang itu gitu kan. Ya kita racun lah. Ini mau pakai pinjam kita ajarin. Jadi ya nambah orang sih. Sampai pernah ada salah satu kawan tuh, mungkin dia punya ekonomi yang lebih kan. Jadi dia beli kamera, dipakai sebentar, terus di upgrade. Jadi kamera yang lama nih dijadikan inventaris. Dan sampai sekarang masih ada. Untuk kawan-kawan latihan Iya, gitu ya. pada zaman dulu itu untuk kawan-kawan latihan dan sampai sekarang masih ada. Jadi misalnya gini Bang, kita dalam satu komunitas itu kan konflik itu pasti ada. Ya, Jadi gimana sih? Bukan gimana ya? Apa konflik yang paling umum ketemu? Misalnya gini, ada salah nih cara foto kau, atau ini nih jelek. Apakah ada yang kayak gitu dalam lingkungan komunitasnya sendiri? lebih ke ini sih untuk canda-candaan ya sih. Kalau untuk nyalah kan lebih ke edukasi ya, kita ajar gitu. Kalau salah kita ajarin yang betul. Kalau meleset kita lurusin gitu kan. Tapi kalau untuk yang kau nih gini jarang sih. Paling untuk bully-bulian ya sih, untuk bersakat ya gitu lah. Jadi memang Lucu-lucuannya lah ya. Yang lebih seringnya tuh gini, kalau yang hobi-hobi model, jadi kalau kawan moto model cewek kan, nah, cewek, jadi temen gak diajak. Nah, mereka biasa jadi omongan tuh zaman-zaman itu tuh. Kemarin aku bawa model,
aku ajak dia kemarin, tahu dia model moto sendiri. Tapi itu sih stop di situ ya sih. Jadi ya untuk dan misalnya kalau malam ngumpul ya untuk sakat-sakatan ya. Jadi gitu baper lah. kalah saingan lah ya. Modelnya lebih milih sama si A. Padahal aku yang bawa. Terus kalau ideologi brand ada nggak bang? Kita kan tahu ada beberapa produsen kamera kan, kayak si merek A, merek B, merek C. Kalau Misalnya, zaman abang ya lebih betul, prefer betul. si C. Ya, betul. Terus apakah komunitas tuh karena satu nih semuanya gitu? Apakah Satu ada merek justifikasi? pakai Oh, gitu. Itu tetap ada pengaruh. Tetap ada ya? Ya, pada zaman klasiknya tuh, komunitas pada zaman klasiknya, nggak tahu kenapa, jadi awal pertama orang yang di circle kita tuh punya kamera C mereknya misalnya. N. Nah. Aku juga ngikut gitu, beli N. Terus yang lain tuh ngikut beli N juga. Ada beberapa sih yang beda agama, Beda dia ngambil aliran C lah. misalnya, gitu Ya, kan. beda aliran lah istilahnya. Ya, beda aliran, dia ngambil C. Beda aliran, dia ngambil C. Terus jadi barang sakatan nih. Padahal sebenarnya pada awalnya kita sama-sama ngambil satu N nih, misalnya satu apa sih? Satu Merek nih lah. merek ya, satu merek. Sebenarnya biar bisa pinjam ya. Lensanya apa kali? Aku pinjam lensa ya, tukar pinjam lensa, kita tukar pinjam flash, kita tukar pinjam ya aksesoris lah. Bro, aku perlu nih untuk wedding. Ya. Pinjam lensa. Nah, jadi kita ndak sibuk lagi gitu istilahnya. Kalau pakai merek lain, walaupun sebenarnya basicnya sama, Ya. tapi kan tetap kagok kata orang gitu kan. Biasa pakai merek N disuruh pakai merek C gitu kan. Jadi kagok gitu. Balik ke wedding tadi itu kan abang sama kawan-kawan itu kan artinya membawa apa ya, pola baru artinya yang dari zaman klasik tadi ke modern ya, ke modern Ya dianggap kayak gitulah. modern lah yang dulunya mungkin kata sekitar dokumentasi biasa, yang penting ada dokumentasi sampai ke yang dokumentasi tapi lebih art. Ya lebih ke ngejar artsy gitu. artnya. Tantangannya apa tuh bang? Karena kan merubah apa ya? Karena bawa perubahan tuh kan biasanya tuh nggak gampang gitu. Tantangannya yang lebih terasa tuh kalau foto mungkin orang lebih cepat ya ngerti ini bagus atau enggak gitu, ini lebih atau enggak gitu. Iya. Yang susah nih ke video. Dari dokumenter yang 1 jam kita ubah ke setengah jam, kita ubah ke klip. Itu pernah nih, jadi kita deal-dealan sama pengantinnya pakai klip. Pada zaman itu klipnya 7 sampai 15 menit ya. Sekali udah serah terima file nih, sudah serah terima hasil outputnya semua, udah beres. Yang komplain orang tua. Kok nggak panjang? Ya, kok nggak panjang sih, kok videonya segini, padahal nge-shootnya kan 1 hari katanya kan. Nah, Biasanya itu ya kan, sih. biasanya kan kalau nggak salah dulu paling pendek 45 menitan ya. Iya, pada zaman dokumenter tuh malah makin panjang, makin bagus. 2 CD. Ya, dan biasanya cuannya lebih juga gitu. Cuannya lebih juga, tapi kita kan nggak mau. Kita pengennya tuh videonya pendek, cuannya besar. Industri kan, Iya, highlightnya. karena kita udah larinya ke industri zaman itu kan. Ke modernnya kita larinya ke industri. Jadi pengennya tuh, padahal kerjanya memang agak susah gitu. Kerjanya susah, kita butuh PC yang ya high lah hitungannya, speknya, kameranya pun naik, upgrade juga kan untuk ngejarkan yang klip-klipan gini nih. Nah, jadi cuma orang waktu itu rata-rata sih kalau yang pengantinnya anak muda, terus dia udah jelasin ke orang tua sih enak. Ada yang dia anaknya aja sih yang pengantinnya pengen paket kayak gini misalnya kan. Sekali ditonton orang tua, kok videonya pendek gitu kan. Jadi kadang-kadang karena sanggau ini kecil kan, jadi dia enak ya nih nyari kita gitu. Bang, kok videonya pendek sih? Padahal nge-shootnya kan segini. Ujung-ujung ya kita jelasin. Nah, kasusnya sih sampai kayak gitu ya sih, enggak terlalu gimana. Ada sedikit shock culture lah istilahnya. Ya, shock culture lah itu hitungannya tuh bahasa sekarangnya. Mereka agak ya kita kadang-kadang panik juga kan. Kita nggak kenal sama orang itu. Kita kenal, cuma yang ngedealkan project kan anaknya gitu kan. Jadi tahu orang tuanya yang komplain sama kita gitu kan. Di situ agak berat juga edukasinya berarti ya. Itu lumayan sih. Karena ada yang masih nggak terima tuh kalau video itu cuma pendek gitu kan. Ada yang nggak terima, masih ada yang terima. Yang anak mudanya pun masih ada yang nggak terima zaman itu gitu kan. Cuma kita kasih contoh yang luar-luar kan. Contoh ini vendor paling mahal ya bikinnya Seperti cuma ini, segini, nah gitu kan. Bahkan kalau kita tengok harganya mungkin dia pun terkejut juga gitu kan. Bisa
10 kali lipat dari harga di sini gitu kan. Jadi gini bang, ketika abang memutuskan untuk jalan sendiri, Ya, pasti itu akan diikuti dengan tumbuhnya pesaing ya di pasti. industri yang sama. Ya kawan-kawan yang lain juga buka lah mungkin ya. Ya betul. Jadi tanggapan abang terhadap persaingan itu sendiri bagaimana? Kalau pada zaman itu ya, zaman aku baru buka vendor gitu, udah jalan ya pas baru buka vendor lah, anggapnya vendor baru lah ya kan. Terus ada kawan yang buka vendor baru ya, kita welcome ya sih. Maksudnya kita nggak blok-blokan gitu. Oh, kadang-kadang kan keluaran dari vendor kita juga gitu kan. Bang, aku pengen bikin sendiri. Silahkan, gue bilang, aku nggak pernah ngelarang. Malahan kalau bisa aku support. Iya. Jadi kalau ada alat yang Kurang. nggak ada, kita pakai sini gitu kan. Nggak ada masalah sih. Saling ngisi lah ya. Ya, saling ngisi. Dan amannya pada zaman itu, walaupun ada vendor yang baru, harganya aman. Untuk masalah pak, harganya luar biasa aman. Malahan ada beberapa vendor yang baru, yang bukan dari circle kita nih. Kalau udah dari circle kita ya pasti udah kita edukasi kan. Malahan ada vendor yang bukan dari circle kita, itu harganya malah lebih mahal dari kita. Dan kita sih lebih suka sih sebenarnya. Jadi standarisasi harga jasa foto video tuh harusnya makin tinggi gitu, bukan makin rendah gitu. Terus ada nggak bang yang ngedrop harga di lingkungan pesaing nih? Kalau ngedrop harga, Dalam tanda kutip bahasanya ya apa promo lah gitu. promo, ya sih itu sih apa sih? Kalau promo, Kalau promo nggak salah sih. nggak salah sih, promo nggak salah. Tapi kalau sepanjang tahun sih bukan promo sih namanya. Lu ente ngasih promo tapi sepanjang tahun, terus tahun depannya nyambung lagi kan, mulai lagi promonya. Itu sih bukan promo. sepanjang tahun. Ya, itu bukan promo sih kalau menurut aku. Itu lebih menjatuhkan harga sih. Ya, berarti kan pernah dong ketemu. Pernah. Dan sampai sekarang masih ada. Masih ada. ada. Terus gimana sih abang Nekel counter yang seperti ini? Kalau Dari abangnya lah ya. Maksudnya dari abangnya sendiri. kita nggak ngomong dari mungkin kawan-kawan yang lain, tapi dari abang ini kalau seandainya ada ketemu yang kayak gitu tuh, itu biasanya dari abangnya sendiri apa nih yang aku sih terus terang sih, karena mungkin kalau di daerah sini, daerah kita kan, daerah Sanggau lah pastinya kan. Rata-rata walaupun enggak circle kita, biasanya kita kenal muka atau apa. Ya kita coba edukasi sih sebenarnya. ke beliaunya tuh? Iya, awalnya kita tetap kasih edukasi. Tapi kalau udah di luar itu ya udah sih. Intinya kan kalau kita ini kan kita edukasi sih. Bahasanya bukan edukasi sebenarnya, kita, Bang, sayang Bang ngasih ini nih hasilnya bagus. Tapi kok dikasih promo, itu kan kalau secara ini kan kita edukasi lah. Kalau untuk masalah duit kan kita rezeki udah ada udah ada yang ini kan ngatur kan. Jadi kalau untuk masalah nilainya sih kita nggak anu sih, cuma kita edukasi kan. Soalnya sayang juga kan ada orang-orang lama yang udah usaha buat fotografi, videografi ini jadi apa? Ada kelasnya lah ya. Ya, berkelas lah. Jadi tiba-tiba ada yang jatuhkan tuh, jadi sayang juga gitu. Balik ke nol enggak tuh kawan-kawan? Istilahnya balik ke nol lagi enggak? Hampir balik ke nol. Tapi ya kita, kalau kita udah ngumpul kan kita bilang sabar aja dulu, bilang kan. Istilahnya ya kita sama-sama lah. Jadi jangan jadikan itu jadi tolak ukur kita gitu. Kalau kita jadikan tolak ukur ya kita selesai gitu, gue bilang. Selesainya apa ya? Selesainya jadi kita malas juga sih. Jadi malas untuk meningkatkan skill, untuk mutu tuh, udah lah, gue bilang. Kemuli lah istilah bahasa. Nggak usah sampai ke situ lah. Nah, oke Bang, kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pandangan Abang sendiri nih ya, perkembangan foto dan videografi di Sanggau nih di masa sekarang nih gimana Bang? Di masa sekarang udah bagus sih, udah bagus banget. Jadi levelnya nggak jauh-jauh. Antara vendor 1 dengan vendor 2 tuh nggak beda jauh sih. Jadi secara skill, teknik, fotografer, videografer di Sanggau tuh udah nggak jauh lah beda-bedanya. Mungkin Rata nih. rata sih nggak mungkin sih. Kalau rata nggak mungkin. Tapi kalau tipis-tipis lah bedanya. Nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu mungkin yang A dengan B ini jauh, bisa 3 langkah gitu misalnya levelnya kan. Kalau sekarang paling tinggi 1 ya gitu. Mungkin lebih ke pengalaman, mungkin yang beda kali kan nanti kan. Pengalaman. Kalau
Kalau aku rasa sih ya beda-beda tipis lah. Nggak terlalu, jaraknya nggak terlalu, memang pasti beda-beda kan, cuma jaraknya nggak terlalu jauh lagi sih. Bahkan sampai ke, kalau kita bandingkan keluar luar pun ya udah nggak jauh, malah ada yang sama dengan, Masih bisa bersaing lah ya. ya masih bisa bersaing sama yang luar gitu. Nggak takut lagi lah. Karena mungkin lebih mudah sih belajar sekarang daripada zaman dulu gitu kan. Iya, sumber informasinya Sumber informasi tinggi, dapat. tempat praktek banyak, alat dan dukung. Karena kamera zaman sekarang dengan zaman dulu kan beda kan. Jadi ya produsen kamera sekarang mempermudah orang yang makainya sekarang. Jadi kayak apa, mungkin orang-orang berpengalaman yang kayak abang juga mungkin lebih mudah belajarnya. Kok dulu kan mungkin Ya, kayak pasti. abang pertama kali kan mungkin Ya, agak repot tuh. susah juga kan. Ya. Repot. Jadi mau nanya orang pun ya karena kalau kawan tuh sama aja gitu kan. Sama ya skillnya gitu. Itu kalau mau masa ngomongkan skill kan. Jadi sama ya kita. Aku pun tahunya kayak gini. Aku pun gini. Kalau sekarang kan yang jauh-jauh di atas tuh di luar tuh udah banyak, di konten-konten YouTube tuh udah luar biasa kan. Tinggal kita pilih ya mau pakai punya siapa gitu. Terus gini bang, tadi kan abang nyebutin vendor. Ya, Berarti kan mereka bergerak di dalam industri. ya. Kalau yang cuman sekedar untuk hobi, itu kan sekarang banyak nih. Ya, banyak Ya, juga. jadi ada yang grup-grup pemula yang bikin video atau Film pendek lah. Itu bagaimana menurut abang? Bagus juga sih perkembangannya, ngikut kayaknya. Industri foto video wedding tuh yang lain pun yang hobinya ke visual itu pun kayaknya ngikut naik juga. Iya ya. Ya karena circle-nya kita sekarang udah ada ini sih, circle-nya sama ya gitu. Jadi orang yang kadang-kadang yang bikin film pendek, bikin klip itu circle-nya sama kita. Jadi enggak milih lagi karena di wedding pun udah ada klip juga gitu kan. Udah ada klip, udah mikirkan kayak audio, circle-nya di situ. Circle-nya di masalah di audio, bahkan di desain grafis pun dipakai kadang untuk pembuatan logo segala apa kan. Jadi circle-nya tuh kalau menurut aku ya terpakai sih. Terpakai dan levelnya sama-sama naik gitu. Untuk ketertarikan ini bang, penerus lah maksudnya apa yang anak-anak mudanya gitu tuh kalau abang lihat? Bagus juga sih. Banyak. Udah banyak yang kayaknya, tapi kalau untuk industri ke weddingnya aku nggak tahu ya. Karena itu kan selera kan. Tapi kalau masalah ke umum fotonya, fotografi sama videografinya kayaknya makin banyak sih. Lebih mudah dulu atau sekarang kira-kira anak-anak zaman sekarang nih? Lebih mudah zaman sekarang lah. Maksudnya abang mendetek nih, oh ada si ini ada ini. Lebih enak kalau dulu, kalau waktu di komunitas sih lebih enak zaman komunitas kan. Cuman sekarang kan komunitas kan kurang aktif. Iya ya. Karena orangnya mungkin udah banyak yang kerjaannya di luar itu kan, jadi nggak bisa ini. Tapi kalau sekarang kita bisa tengok di ini sih, di sosmed-sosmed mereka sih. Bisa Jadi kelihatan. ini ada calon-calon yang bagus nih, gitu kan? Lebih mudah nengoknya. Karena mereka zaman dulu kan kita mau bikin portofolio tuh kayaknya harus ada wedding baru kita bikin portofolio. Kalau zaman sekarang ente bawa kawan, kita foto, kita bikin logo bagus udah jadi portofolio sekarang gitu kan. Berarti Nggak zaman dulu. apa ya, lebih fleksibel Ya, sekarang. lebih fleksibel. Jadi kita mau bikin portofolio tuh enggak pas wedding ja gitu kan. Nah, di lain pun kita bisa gitu kan. Nah, karena industrinya udah luas gitu ah. Kalau zaman dulu kan memang bener-bener tok industri kreatif visual nih ya di foto sama video wedding. Kalau zaman dulu zaman sekarang kan di iklan udah bisa gitu kan, di klip band teman-teman udah bisa, ya banyak sih profil segala apa, udah makin luas lah. Makin luas jadi makin enak. Kalau kayak klip-klip band gitu lah ya. Nah itu biasanya apakah project bantu kawan kah? Project idealis kah? Maksudnya pengen belajar lah situ, atau ada juga yang ke arah cuannya juga gitu. Maksudnya ke arah industrinya juga. Maksudnya job lah gitu. Kalau itu dua-duanya ada sih. Semuanya. Jadi biasanya kita support lokal lah kan, support lokal ini sistem. Jadi ada teman-teman yang memang, bro aku pengen bikin klip lagu ente, bisa enggak? Malah kita yang nawarin nih. Berapa bang katanya? Aku bilang biasanya kalau emang kita yang mau sih kita enggak butuh sih itu, aku bilang kan. Tapi di luar itu pun kita ada project yang ada orang yang memang band yang nyari kita, nanyain harganya berapa. Tapi ada juga di balik itu ada juga project-project idealis. Misalnya aku pengen bikin kayak gini. Kan belum tentu ada band yang
nyari kita pengennya kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi mending kalau untuk idealis kita sih ya kita gratisin sih. Lebih ke situ sih kalau aku pribadi ya, bukan semuanya aku gratisin, tapi karena mau idealisnya aku gitu kan, aku pengen bikin klipnya kayak gini. Wajar kan kalau kayak gitu, bukan yang lebih baik dari promo sih. Promo yang sepanjang tahun. Untuk belajar lah ya. Iya. Prosesnya kan. Ya prosesnya kayak gitu. Karena kalau mungkin kalau kita nunggu band yang manggil susah juga. Ya, kan? karena kalau band yang manggil pun biasa keinginan mereka kan, bukan dari konsep kita gitu. Sementara mungkin Kalau konsep kita kan biasanya kalau ada orang-orang kalau yang udah ke arahnya idealis kan agak di luar inilah, out of topic lah istilahnya bahasanya tuh kan. Kadang-kadang band tuh enggak pengen kayak gitu, tapi kita pengen kayak gitu. Nah, kalau nunggu band yang pengen kayak gitu kan kita kelamaan. Ujung-ujung idenya enggak dipakai lama-lama kan. Jadi ya kita tawarin sih kawan-kawan biasanya. Kadang-kadang pun biasanya mereka klip ini bikin sama kita kasih ke dia, klip kedua kan dia profesional gitu. Kayak gitu sih. Terus sedikit mundur dengan pembahasan di awal tadi Bang ya. Karena kan tadi awal mulanya foto dan video ini kan tetap dari base kamera besar. DSLR, mirrorless. Dengan sekarang semakin berkembangnya teknologi, kan tidak menutup kemungkinannya untuk mobile foto dan video. Ya sekarang HP zaman sekarang kan udah capable untuk melaksanakan itu. Apakah dari dulu memang udah pernah ada segmentasi untuk mobile di komunitas Abang? Dan terus yang untuk kedepannya sendiri, bagaimana sih pandangan Abang terhadap mobile audiovisual ini? Kalau zaman dulu kita komunitas kan enggak terbatas di DSLR ya. Bahkan kita sempat balik tuh main kamera film. Habis itu main ke Lomo, sempat. Jadi kalau pas zaman komunitas kita enggak ini sih. Yang punya kamera pocket pun kita ajak, yang HP-nya bagus ya kita ngumpul ya sih yang hobi foto gitu kan. Ini hobi foto kan, bukan hobi kamera gitu kan. Kita hobi foto, bukan hobi kamera. Jadi kita ikut ya. Komunitasnya komunitas foto itu tadi. Ya, komunitasnya komunitas foto kan, bukan komunitas DSLR misalnya gitu. Ya, jadi semua yang bisa menghasilkan foto ya kita ajak, kita ngumpul semua. Berarti apapun yang bisa dijadikan media untuk menangkap gambar. Ya, betul. Itu join. Join ya gitu kan. Kan kita tujuan kita bikin komunitas kan buat ngumpul kan, mau cari kawan, sharing-sharing, bukan mau misahkan DSLR, mirrorless, kamera film, kan kayak gitu kan. Jadi kita gabung gak sih? Kalau untuk sekarang, untuk yang kamera-kamera mobile ya, masih jarang sih ngelihat kalau untuk dijadikan profesional. Tapi kalau untuk video hobi, kalau untuk hobi sih udah banyak sih, karena kayak brand-brand tertentu kan kameranya memang dibuat kencang. Yang udah ngegas ya kan. Yang kalau untuk upload Instagram atau apa itu ya hampir sama ya sih, beda-beda tipis ya sih kalau orang yang awam nengoknya gitu kan. Kecuali yang kalau mata-mata fotografi ya pasti beda kan, yang udah biasa ngelihat pikselnya atau kerapatan piksel atau warnanya beda kan, pasti tahu gitu kan. Tapi kalau untuk Evan, kalau untuk ya kadang-kadang kan kawan-kawan kan ada gak yang istilahnya dia buka usaha. Misalnya makanan, dia belum ada budget untuk ini kan, dia kawannya punya kamera bagus dan pandai moto yang cuma pakai HP ya, lebih worth it lah ya. Worth it sih, dan kita pun nggak bisa juga menyalahkan mereka gitu kan. Berarti kan masih ada kemungkinan nih mobile kamera itu dijadikan alat untuk mendukung aktivitas profesional, karena sebagai sesuatu yang dah menghasilkan uang kan, betul. Itu bisa dijadikan profesi. Iya betul. Kalau untuk memanfaatkan kameranya sih udah banyak juga kawan yang ya dapat cuan dari situ, walaupun nggak terlihat profesional sebenarnya, nggak terlihat, tapi hasilnya oke aja gitu kan. Apalagi kebutuhannya cuma untuk Instagram, untuk apa gitu kan. Kalau di kita yang biasanya arahnya ke komersil, bahkan sekarang ngeditnya udah di mobile gitu Bang. Ngeditnya udah bisa di mobile gitu kan. Jadi enggak usah terpaku sama ini. Ngikuti zaman ya gitu kan. Berarti mobile pun sekarang bukan cuma device yang untuk capture-nya. Iya, bukan untuk capture-nya. Untuk supportnya sendiri sudah bisa. Iya, untuk supportnya juga udah dipakai gitu.
Karena zaman sekarang kita istilahnya kalau zaman dulu kalau video kan someday edit namanya kan. Jadi kita shoot nikah, sorenya udah kita tampilin di ini kan. Nah, foto juga kayak gitu. Kadang kita nikah, ada waktu iseng kita udah upload dah. Dan vendor mainnya di situ, bagian dari promo gitu kan. Jadi dan klien pun suka gitu. Klien suka. Jadi belum apa-apa fotonya udah keluar tuh. Jadi udah bisa di-repost ke kawan, udah kasih kawan. Inggrisnya ke situ sih. Mempercepat workflow-nya lah ya. Ya, workflow-nya ada untuk walaupun bukan untuk hasil finishing ya. Ya. Tapi untuk sosial media itu udah cukup lah. Ini foto jepret. Ini udah bisa. Dapat udah ada yang bagus ya, kita kirim ke handphone kan udah bisa diupload. Kak, post Kak. Nah, Jangan lupa. ya klien suka tuh. Cepat-cepat gitu ya? Kalau bisa kan nikah langsung diupload gitu. Tapi jangan yang cepat dong, habis akad dong. Habis akad jangan cepat. Ya, harus durasinya agak lama. Ya, agak lama. Persiapan ganti baju dulu maksudnya kan, ganti baju. Iya, fotografer kan butuh istirahat juga sih. Ya, touch up make up maksudnya itu kan. Ya. Oke Bang, kayaknya udah banyak nih pertanyaannya dan juga ya seru juga sih Bang ya. Bahas foto dan videografi ini sebenarnya tidak ada habisnya tuh. Cuman pertanyaan terakhir lah nih untuk hari ini. Harapan Abang ke depannya untuk foto dan videografi di Sanggaunya ini gimana? Harapan Abang secara pribadi lah ya. Kalau secara pribadi sih ya lebih menghargai lebih menghargai profesi Anda sih. Misal ini untuk yang sama-sama fotografi sama videografi ya. Kalau yang industrinya ya lebih sama-sama menghargai profesi sendiri ya sih. Itu ya sih intinya. Tapi kalau yang untuk umum ya jalan terus sih intinya. Karena visual nih berkembang terus. Jadi kalau kita mentok di situ ya ketinggalan kita gitu. Ya itu ya sih. Baiklah teman-teman, itu tadi perbincangan kita bersama Bang Wawan membahas foto dan videografi. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi input positif untuk teman-teman khususnya yang bergerak di bidang foto dan videografi ya. Jadi pengalaman Bang Wawan ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran juga lah untuk kedepannya agar foto dan videografi kita juga lebih baik. Saya Miko dan rekan saya Ari mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan dalam pengucapan kami. Kita kembali lagi next di episode selanjutnya, tetap di BFM Talk Show di radio kesayangan kita, BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau, jalan Sultan Syarif. BFM Radio.